Oke, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara setup environment untuk development Node.js di laptop teman-teman atau di PC teman-teman. Sesuai yang kita bahas di video sebelumnya ya. Node.js ini adalah platform paling populer untuk pengembangan aplikasi web dan server. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana teman-teman bisa memulai untuk men-setup supaya laptop atau PC teman-teman bisa digunakan untuk setup uh, memulai untuk development Node.js, yang mana nanti contoh developmentnya bisa kita bahas di video selanjutnya. Nah, oke. Jadi untuk men-setup environment ini yang kita bakal menginstal Node, terus kemudian kita bakal menginstal npm atau Node Package Manager untuk nge-manage package-package yang akan digunakan oleh Node, dan juga VS Code ini untuk text editornya ya. Jadi biar gampang gitu, dengan fitur-fitur yang ada di VS Code itu cukup membantu gitu untuk development. Dan terakhir adalah Docker. Docker ini untuk aplikasi modern itu udah jadi wajib hukumnya gitu, supaya nanti gampang deploymentnya. Jadi sekarang kalau untuk yang modern itu udah standar lah ya pakai Docker. Nah, kalau untuk Node dan npm itu bisa kita install barengan, VS Code itu sendiri dan Docker juga sendiri. Kita langsung aja cek untuk penginstalan Node. Ini teman-teman bisa langsung ke sini, ke link Node.js download. Terus kemudian nanti tinggal pilih aja. Saran saya pakai yang ini, yang LTS. Ini artinya long term support. Dia tuh bakal disupport lebih lama gitu ya. Kemudian untuk sesuai dengan uh, apa namanya, sesuai dengan operating system teman-teman, Windows, macOS, Linux, or X, saya rasa mending enggak. Ya ini untuk Linux boleh pakai ini, tapi jangan Docker juga. Nah ini kalau teman-teman pakai Linux, mending kayak gini. Ini cara installnya. Pertama dia bakal install nvm, dan kemudian nanti dia bakal dari nvm, setelah install nvm dia bakal install Node gitu. Dan juga kalau Windows, saya kurang prefer pakai ini untuk Windows. Kalau Windows saya prefernya pakai binary ini aja, Windows installer. Nah di sini kalau untuk Windows itu kan ada pre-built for running architecture. Untuk tahu architecture apa, teman-teman itu bisa buka system information di laptopnya. Nanti dia bakal muncul system information. Nanti dia bisa lihat di sini system type X 64 base PC. Jadi kita downloadnya yang X64. Nah di sini saya langsung download aja installernya. Nah udah selesai di download, langsung aja next next next. Oh ya, change. Ini karena saya udah install ya sebelumnya, jadi dia bakal nginstal ulang untuk ngekonfirmasi apakah dia itu udah terinstall atau belum. Itu teman-teman bisa tulis ini Node V. Nah ini kita cek, kita udah install Node versi 22.12, dan kemudian wajib ada juga npm inv. Nah ini 10.9. Jadi kita udah menginstal Node dan udah menginstal npm sekarang. Basically ini adalah basic yang udah cukup untuk membuat aplikasi Node berbasis Node.js ataupun berbasis JavaScript. Tapi itu belum cukup, kita bakal install Visual Studio juga uh, untuk text editornya. Di sini teman-teman bisa pilih sesuai dengan operating system teman-teman. Saya bakal pilih yang ini. Oke, udah muncul installernya. Download. Tunggu sebentar. Sambil nunggu kita mungkin
mungkin saya lanjut aja ke install Docker. Nah, di sini teman-teman bisa ke link ini, nanti akan saya tulis di deskripsi. Nah, ini bisa langsung download ini, download Docker Desktop untuk x86 dan 64. Download aja. Nah, dia bakal ngedownload. Gampangnya kalau di Windows ya ini tinggal download aja gitu. Tapi kalau misalkan teman pakai Mac atau Linux, ya Mac tinggal download juga. Kalau Linux mungkin bakal ya ini agak kompleks, tapi kalau teman-teman udah familiar dengan sistem Linux, ini gampang gitu. Oke, ini kita udah selesai download VS Code-nya. Tinggal next aja. Udah pre-setup semuanya, jadi gampang kalau untuk instalasi VS Code. Oke. Finish. Oke, ini VS Code-nya udah terinstall. Jadi teman-teman bisa buka, bisa cek VS Code-nya. Jadi kalau VS Code itu bisa dibuka dari sini, VS Code, atau lebih gampang lagi kalau misalkan karena saya terbiasa pakai Linux juga ya. Jadi di sini kita bisa jadi kalau di sini tuh dia tuh kalau di sini tuh dia tuh bisa bukanya langsung kayak gini aja. Kita bikin folder baru, katakanlah namanya tuh Node app, nanti code Node app. Nah, dia langsung buka VS Code untuk folder itu di Node app ini. Atau teman-teman juga bisa masuk ke folder Node app-nya, terus kemudian tulis code. Nah, ini bakal muncul. Kalau misalkan pakai apa namanya? Ya ini pakai VS Code itu, kalau misalkan teman-teman biasanya pakai Linux, pakai terminal, itu bakal mudah. Pakai macOS juga mudah. Mungkin pakai yang biasa pakai Windows agak kurang familiar, tapi lama kelamaan juga bakal lebih enak. Kayak gini cara buka folder untuk Node.js. Nah, ini Docker udah selesai. Untuk Docker Desktop juga sama instalasinya. Kita tinggal tekan next aja sih harusnya. Oke, ini ya tinggal tekan next saja nih, karena saya udah install, jadi udah selesai. Docker kita bakal cek nanti, tapi kalau untuk VS Code ini saya tes buka VS Code. Untuk mulai buka bikin setup aplikasi itu kita bisa tulis npm init kayak gini. Ya, ini udah buka VS Code, ke folder aplikasi yang diinginkan, tulis pm ini kalau di di Linux emang kayak gini ya. Masalahnya tuh kita harus buka pakai admin privilege gitu, supaya bisa full akses untuk terminal. Tapi nggak masalah.
Di sini saya bakal contohin aja index.js console log hello. Tuh. Nah, keluar ininya, apa namanya, outputnya hello gitu, hello world. Not index this. Nah, ini kalau di apa namanya Windows kita bakal ada masalah ini ya, ketika kita mau ini project dengan npm, dia bakal dapat masalah ini. Itu bisa diselesaikan dengan cara kita buka PowerShell, run as admin, dan kemudian nanti kita tulis ini aja, set execution. Ini tulis remote sign. Yes to all, oke. Nah, ini baru kita bisa bikin aplikasi, init aplikasi dengan menggunakan npm gitu. Nah, ini kita nanti bakal kita bahas lebih detail terkait ini. Oke. Dan untuk Docker ini bakal lebih detailnya juga seiring dengan keberjalanan. Nanti mungkin saya jelasin lebih detail tentang Docker. Ya, sekian saja untuk video kali ini. Begitulah panduan untuk memasang atau men-setup environment untuk development aplikasi Node.js di laptop teman-teman. Dengan langkah-langkah ini, teman-teman udah siap untuk ke next step untuk memulai project Node.js. Jangan ragu kalau ada pertanyaan atau kalau ada problem selama instalasi, boleh langsung aja kontak ke saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.